Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal persiapan untuk tryout. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita bahas dulu materi dari kelas 10 sampai dengan materi kelas 11 semester yang pertama. Nah, biar lebih jelas, kita langsung lihat dari soal-soalnya. Kita lihat dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, ini berbicara tentang alat ukur yang dihubungkan dengan angka penting. Di sini kita menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya skala utama, yang kemudian yang bawah ini dinamakan dengan skala nonius. Skala utama batasnya adalah angka 0 dari skala noniusnya. Jadi ini batasnya. Maka angka sebelumnya ini, tepat sebelumnya ini kita baca berarti yang ini. Maka bacaannya adalah 17,4. Berarti utamanya 17,4 cm. Noniusnya kita lihat yang berimpit antara garis bawah dengan atas. Yang berimpit antara garis bawah dengan atas itu adalah garis yang ini. Sehingga kalau kita baca, ini adalah bacaannya 2, tapi kita bagi dengan 100. Maka kalau 2 kita bagi dengan 100, maka hasilnya 0,02. Kalau kita jumlahkan kemari, maka ukuran panjangnya adalah 17,42 cm. Nah, untuk lebarnya kita lihat dia di sini, batasnya adalah yang ini, sehingga pengukurannya adalah 2,3 cm. Noniusnya kita lihat yang berimpit, yang paling berimpit itu adalah yang ini. Bacanya adalah 6/100, maka menjadi 0,06. Kalau kita jumlahkan berarti lebarnya adalah 2,36 cm. Karena kita berbicara tentang luas di sini, maka aturan angka penting yang kita pergunakan adalah aturan perkalian. Di mana di dalam aturan perkalian, di sini kita berbicara tentang banyaknya angka penting yang paling sedikit. Jadi hasil akhirnya harus sesuai dengan angka penting paling sedikit. Misalnya nih, kita lihat panjangnya ini, angka pentingnya itu adalah terdiri dari 4 angka penting. Lebarnya ini terdiri dari 3 angka penting. Maka angka penting paling sedikit adalah 3. Sehingga hasil akhirnya nanti harus terdiri dari 3 angka penting. Perhatikan baik-baik, ketika ini kita cari luasnya, kita kalikan. Tidak usah kalikan karena kalau kita perhatikan dari optionnya, ini angkanya semuanya adalah mirip-mirip. Maka hasil perkaliannya pasti yang ini. Karena hasil perkaliannya yang ini, maka tinggal sesuaikan aja dengan yang ada di sini tadi harus 3 angka penting. Berarti kalau angka ini kita ubah menjadi 3 angka penting, kita bulatkan ke bawah, maka hasil akhirnya adalah 41,1. Sehingga kalau ditanya luasnya berapa? Luasnya itu berarti 41,1 cm kuadrat. Kemudian kita lihat untuk yang kedua. Nah, yang kedua di sini kita berbicara tentang vektor. Nah, untuk mencari resultannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah ini kita proyeksikan vektornya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Sehingga ini kalau kita proyeksikan kemari ke sumbu X di samping sudut berarti menjadi cos. Maka ini menjadi 15 cos 53. Kemudian yang ini kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, berarti di depan daripada sudut, ini menjadi 15 sin 53. Demikian juga dengan vektor yang satu ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, berarti menjadi 10 cos 37. Kemudian yang ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya menjadi 10 dikali dengan sin 37. Setelah itu kita totalkanlah vektor yang ada di sumbu X. Nah, vektor yang ada di sumbu X berarti dari sini ada 2. Satu ke kanan, satu ke kiri. Karena satu ke kanan, satu ke kiri kita kurangkan. Cos 37 itu adalah 0,8 dikali dengan 10 berarti 8. Cos 53 itu adalah 0,6 dikali dengan 15 berarti itu hasilnya adalah 9. Ya. Maka di sumbu X vektornya itu adalah minus 1 Newton. Kemudian kita lihat di vektornya di sumbu Y. Di sumbu Y vektornya ini kita lihat ada 3. 2 ke atas, 1 ke bawah. Maka bisa kita buat yang ke atas itu adalah
15 sin. Sin 53 itu adalah 0,8. 0,8 dikali dengan 15 berarti itu adalah 12. Ditambah dengan yang ini 10 sin 37. 0,6 kali 10 berarti 6. Dikurang yang ke bawah adalah 25. Maka dari sini bisa kita lihat ini hasilnya 12 ditambah dengan 6 berarti 18. Dikurang dengan 25 berarti hasilnya adalah minus 7. Ya. Berarti kalau sudah dapat vektornya, yang sumbu X minus 1, yang sumbu Y adalah minus 7, berarti resultannya kita cari dengan cara akar dari yang ke sumbu X kuadrat ditambah dengan yang sumbu Y kuadrat. Maka hasilnya menjadi 1 kuadrat berarti 1 tambah 49, maka ini menjadi akar 50. Akar 50 kalau kita sederhanakan menjadi 5 akar 2 Newton. Inilah resultannya. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya arahnya kemana? Arahnya itu ya kita buat dari rumus bahwa tan theta sama dengan nilai daripada Y kita bagi dengan X. Y-nya adalah 7, kemudian X-nya adalah 1. Sehingga kalau kita buat bahwa arahnya itu adalah theta sama dengan arcus tan dari 7. Nah, ini kalau ditanya arahnya. Nah, cuma karena ini minus sama minus, maka hasil akhirnya arcusnya ini, sudutnya ini nanti minus sama minus. Y-nya minus, X-nya juga minus, maka sudutnya harus kita dapatkan di kuadran yang ketiga. Ya, jadi kita cari sudutnya, arcus tannya nanti di kuadran ketiga berapa. Yang kemudian yang berikutnya kita lihat di sini hubungan antara roda-roda. Jangan lupa kalau kita lihat di sini A dan B dihubungkan menggunakan tali, itu artinya V-nya sama. VA sama dengan VB. B dan C itu dihubungkan sepusat, maka nilai kecepatan sudutnya sama. Sehingga omega B sama dengan omega C. Nah, pertanyaannya adalah berapakah perbandingan kecepatan sudut roda A berbanding kecepatan sudut roda B berbanding dengan kecepatan sudut roda C. Nah, tinggal kita lihat. B dan C kecepatan sudutnya adalah sama. Tinggal yang belum adalah A. Berarti A harus kita ubah ke B. Ya, harus kita ubah ke B, maka karena VA sama dengan VB, jangan lupa di dalam hubungannya gerak linear dengan gerak melingkar, V itu adalah omega kali R, sehingga ini menjadi omega A dikali RA itu sama dengan omega B kita kali dengan RB. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan omega A itu sama dengan omega B kita kalikan dengan nilai daripada RB kita bagi dengan nilai daripada RA. Maka kalau ini kita masukkan ke sini, akan kita dapatkan berarti perbandingannya adalah omega A-nya, omega B, kita kali dengan RB banding RA, kemudian bandingkan dengan omega B, bandingkan dengan omega C sama dengan omega B. Nah, kita gantikan aja dengan omega B. Maka omega B-nya itu habis, semuanya kita kali dengan RA. Berarti hasilnya menjadi RB banding RA bandingkan dengan RA. Kita masuk. Jari-jarinya B, perbandingan jari-jari sama aja dengan perbandingan diameter. Maka masukkan aja. Perbandingan daripada diameter B. Diameter B-nya adalah 4. Diameter daripada A-nya adalah 6. Maka ini kita bandingkan. Kita sama-sama bagi 2. Maka hasilnya adalah 2 banding 3 banding 3. Maka jawabannya D. Nah, untuk yang berikutnya, kita lihat dia di sini dikatakan sebuah objek bergerak dengan kecepatannya. Jadi kecepatannya seperti ini. Nah, ditanya grafik perpindahan waktu yang tepat adalah gimana, ya? Maka supaya bisa kita cari grafik perpindahan dengan waktu, langkah pertama cari dulu fungsi dari grafik kecepatan ini. Gimana caranya? Nah, di sini kan ada fungsi T, ini fungsi V. Maka langsung aja kalikan ini kemari ke fungsi T-nya, lalu yang di sini ke sini. Hasil akhirnya nanti harus perkalian dia. Ini dengan ini, ya.
Jadi titik yang berpotongan dengan V ini kalikan dengan fungsi T-nya, titik yang berpotongan dengan T kalikan dengan fungsi V-nya, hasilnya adalah perkalian dua titik ini. Sehingga bisa kita buat ini menjadi hasilnya adalah 40 dikali dengan T ditambah dengan 2 dikali dengan V itu harus sama dengan 80. Pindah ruas. Maka akan kita buat pindah ruas sekaligus dibagi 2. Berarti V sama dengan 40 minus 20T. Maka setelah ada V, dari fungsi V ke perpindahan tinggal integralkan saja. Maka kalau kita integralkan V terhadap T, akan kita dapat bahwa perpindahan menjadi 40T, kemudian minus 10 dikali dengan T kuadrat. Nah, sudah dapat ini. Nah, tinggal kita buat aja, berarti grafiknya gimana? Nah, kita ambil aja misalnya kalau nilai daripada T-nya 0, berarti dari sini akan kita dapat yang pertama S-nya adalah 0. Ya. Yang kemudian dari sini juga bisa kita jabarkan, kalau kita buat nilai S-nya 0, titik potong terhadap sumbu S-nya itu ada di titik mana? Nah, kita buat, berarti ini menjadi 40T minus 10T kuadrat, ini sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan 10T, maka di sini menjadi tinggal 4 minus T sama dengan 0. Berarti faktornya adalah di T sama dengan 0 sama di T sama dengan 4. Ini ya, grafiknya ini kan kalau kita lihat fungsi T kuadrat, T kuadratnya yang minus, berarti grafiknya adalah parabola terbuka ke bawah. Maka tinggal kita buat, titiknya di sini adalah 0, titiknya di sini adalah 4, berarti grafiknya parabola terbuka ke bawah. Kira-kira seperti ini grafiknya. Nah, pertanyaannya, ini puncaknya ini ada di berapa? Nah, supaya dapat puncaknya di mana, kan ada di dalam rumus gerak parabola bahwa nilai daripada X puncak sama dengan min B per 2A. Berarti kalau min B per 2A, dari sini bisa kita lihat, B-nya 40, berarti menjadi minus 40 per 2A. A-nya itu yang ini, berarti minus 10. Maka hasilnya, minus dengan minus plus, 4 dibagi 20, berarti hasilnya adalah 2. Maka puncaknya ini ada di 2. Angkanya berapa di sini? Masukkan aja 2 ke sini. Berarti kalau kita masukkan 2 ke S-nya, akan kita dapatkan 80 dikurang 2 kuadrat 40 ya. 80 dikurang 40, maka ini nanti ketemu 40. Grafiknya jadinya seperti ini. Ya. Yang berikutnya kita lihat di sini ada gerak parabola. Ditanya tinggi maksimum ya. Kalau kita berbicara tentang gerak parabola, rumusnya yang perlu kita kuasai ada 3. Yang pertama rumus ketinggian, bahwa tinggi pada waktu T sama dengan tinggi awalnya dilempar ditambah komponen kecepatan awal pada sumbu Y kalikan dengan waktu minus setengah GT kuadrat. Yang kedua, komponen kecepatan pada sumbu Y sama dengan komponen kecepatan awal pada sumbu Y dikurang dengan G kali T. Yang ketiga adalah posisinya pada sumbu horizontal. Kita cari dengan posisi awalnya di titik berapa ditambah dengan komponen kecepatan awal pada sumbu X kita kalikan dengan nilai daripada T. Nah, dengan catatan kalau di dalam soal berbicara tinggi maksimum terjadi ketika komponen kecepatan pada sumbu Y-nya bernilai 0. Sehingga bisa kita buat, kita masukkan ke persamaan kita, komponen kecepatan awal pada sumbu Y minus G dikali dengan T berarti sama dengan 0. Dapatlah waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah komponen kecepatan awal pada sumbu Y kita bagi dengan G. Komponen kecepatan awal pada sumbu Y, berarti V-nya ini kita buat menjadi sumbu Y. Ini kan berarti di depan sudut ya. Karena depan sudut berarti sin menjadi 10 dikali dengan sin 53 dibagi dengan G-nya adalah 10. Sin 53 itu 0,8, berarti waktunya 0,8 second. Lalu tinggi maksimumnya berapa? Nah, tinggal masuk ke rumus Y. Y maksimumnya berarti menjadi tinggi awalnya dilempar dari ketinggian 1,8 plus komponen kecepatan awal pada sumbu Y, ini tadi 10 sin 53, 0,8 kali 10 berarti 8. Waktunya 0,8
kemudian dikurang setengah kali G, 5 kali dengan 0,8 kuadrat. Maka ini menjadi sama dengan 1,8 plus 6,4 minus 3,2. Ya. Berarti kalau sudah kita dapatkan seperti ini, maka hasilnya menjadi ini 3,2 ditambah dengan 1,8, maka hasilnya adalah 5 meter. Yang kemudian, yang berikutnya kita lihat soal kita. Di sini ada berbicara tentang gerak melingkar juga, yang ditanya gaya sentripetal. Kalau bicara gaya sentripetal, rumusnya adalah bisa kita buat rumusnya M kali V kuadrat per R kalau dalam soal ada kecepatan linear. Kalau di dalam soal ada kecepatan sudut, maka kita pakai M dikali omega kuadrat kali R. Ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini. Jadinya sama dengan M-nya 1, V-nya 3 kita kuadratin jadi 9. R-nya 1,5 meter. Berarti 3/2 ya. 9 dibagi 3 kali dengan 2, maka ketemu 6 Newton. Nah, yang berikutnya. Di sini ditanya, hitunglah percepatan dan nilai tegangan. Langkah pertama kalau kita lakukan, gambarkan dulu semua gaya yang bekerja. Gaya yang bekerjanya di sini yang pasti ada gaya berat, sehingga di sini ada MA kali G. Kemudian ada tali, berarti ada tegangan talinya. Di sini juga ada gaya beratnya, berarti masanya si B kali dengan G. Kemudian di sini ada tegangan talinya. Nah, di sini dikatakan katrol dianggap tidak bermassa. Berarti kalau katrol dianggap tidak bermassa, maka katrolnya tidak perlu kita tinjau. Maka gerak yang kita tinjau hanya A dan B. Karena yang kita tinjau hanya A dan B, dengan mengabaikan katrol, berarti itu artinya tegangan tali sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa A lebih besar karena masanya 4 kilo, yang B-nya 1, maka A-nya ke bawah, B-nya ke atas. Tinggal gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kita kali A. A-nya ke bawah, berarti yang arahnya ke bawah yang plus, yang ke atas yang minus, sehingga menjadi MA kali G minus tegangan tali sama dengan masanya si A kita kali dengan nilai daripada A. Ini kita buat satu persamaan. Lalu kita lihat benda B. Benda B-nya bergerak ke atas, berarti yang ke atas yang plus. Sehingga bisa kita buat T minus masanya B kalikan dengan G, ini sama dengan masanya A kita kali A. Ini persamaan kedua. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita eliminasi aja. Nah, biar gampang langsung aja jumlahkan. Berarti kalau kita jumlahkan, T dengan T di sini habis. Sehingga ini tinggal hasilnya adalah massa A dikurang dengan massa B, sama-sama ada Q-nya. Ini sama dengan jumlahkan, berarti massa A ditambahkan dengan massa B, sama-sama ada A, kita keluarkan. Akan kita perolehlah di sini bahwa nilai daripada A sama dengan masanya si A dikurang dengan masanya si B, kita kali dengan G, dibagikan dengan masanya si A ditambah dengan masanya si B. Masukkan angkanya, 4 dikurang 1 dibagi dengan 4 tambah 1 kali dengan 10. Yang ini kemarin sisa dia 2, maka 2 dikali dengan 3 berarti 6 meter per second kuadrat. Setelah dapat, tegangan talinya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang kedua nih. Tinggal kita buat T minus masanya B 1 kali G 10. Berarti 10. Sama dengan masanya B. Ini tadi massa B ya. Masanya B itu 1 kita kali dengan A. A-nya 6. Berarti 1 dikali dengan 6. Maka dapat tegangan talinya adalah 16 Newton. Ya. Yang kemudian yang berikutnya kita lihat untuk soal yang ini. Dengan cara yang sama, kita gambar gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja apa? Gaya yang bekerja di sini adalah karena dikatakan bidangnya kasar, berarti ada gaya gesek. Maka di sini kita buat ada gaya geseknya si A, kemudian di sini ada gaya geseknya si B,
kemudian di sini ada tegangan tali. Ini kita buat misalnya tegangan talinya adalah TAB atau T1 aja ya. Kemudian yang ini kita buat adalah tegangan tali yang kedua. Di sini juga masa katrolnya diabaikan. Karena masa katrolnya diabaikan berarti tegangan tali di kiri katrol dengan di kanan itu adalah sama. Nah, gaya yang lain, di sini juga ada gaya berat. Gaya beratnya si A, karena si A masanya adalah 4, berarti ini 40 Newton. Kemudian di sini ada gaya normal. Di sini juga ada gaya normalnya si B. Kemudian di sini juga ada gaya beratnya 60 Newton. Kemudian ini gaya beratnya si C adalah 10 Newton. Nah, yang berikutnya kita cari gaya gesek. Gaya gesek itu kan rumusnya cuma satu. F sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Nih, lihat. Gaya normal itu ada di benda yang terletak di bidang. Bidangnya ini nggak bergerak. Tidak naik, tidak turun. Karena tidak naik, tidak turun, berarti untuk mencari gaya normal, kita pakai hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Maka kalau sigma F sama dengan 0, berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan gaya geseknya si A sama dengan koefisiennya 0,5, gaya normalnya 40. Berarti 0,5 kali 40, 20 Newton. Gaya geseknya si B, 0,5 koefisiennya, gaya normalnya 60. Berarti 0,5 kali 60 adalah 30 Newton. Lalu yang berikutnya kita cari aja percepatan dengan cara gampang. Gimana caranya? Caranya kita tinjau langsung semuanya, nggak usah satu-satu. Tinggal buat jumlah total keseluruhan. Kita bagi dengan jumlah massa keseluruhan. Dengan catatan, gaya yang kita pakai di sini syaratnya adalah hanya gaya yang sejajar dengan bidang gerak. Contoh, A dan B bergerak di bidang horizontal. Maka gaya yang kita pakai hanya horizontal. Sedangkan C bergerak di bidang vertikal. Maka gaya yang kita pakai hanya gaya vertikalnya. Jadi untuk A dan B horizontal yang kita pakai, vertikalnya nggak lagi. Ya, sehingga kalau kita pakai dia di sini yang horizontal saja, untuk A berarti ada dua, ada T1, ada FA. T1-nya searah gerak plus. Berarti kita buat T1 minus FA-nya 20. Untuk B berarti ada 3, ditambah T2-nya yang searah gerak. Yang berlawanan gerak adalah T1, minus gaya geseknya B adalah 30. Untuk C yang searah gerak, karena C bergerak ke bawah, searah geraknya adalah 10, yang berlawanan adalah T2. Dibagi dengan total masanya. Berarti kalau kita totalkan 4 tambah 6, 10 tambah 10, maka ini hasilnya 20. T1 dengan T1 habis, T2 dengan T2 habis. Maka hasilnya menjadi minus 20, minus 30, kemudian ini, ini tadi masanya yang 10 ya. Masanya yang 10 berarti ini adalah gaya beratnya 100, berarti ini adalah 100. Maka kalau sudah dapat ini 100, tinggal kita buat 100 dikurang dengan 30, dikurang 20 berarti 50. 50 dibagi dengan 2, maka ini menjadi 2,5 meter per second kuadrat. Jadi kalau kita lihat dari soal, pertanyaannya adalah tentukanlah tegangan tali yang menghubungkan A dan B. Nah, karena diminta menghubungkan A dan B, tinjau salah satu. Bisa A, bisa B. Misalkan yang kita tinjau itu adalah benda A. Maka kalau kita tinjau benda A, berarti kita buat sigma F pada A sama dengan masanya si A kali A. Yang sejajar bidang gerak pada A ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama adalah T1-nya dikurang dengan FA-nya tadi adalah 20. Masanya si A itu tadi adalah 4 kali dengan A-nya 2,5. Berarti 4 kali 2,5 adalah 10. Pindah ruas ke sebelah kanan T1 20-nya, maka kita dapatkan T1-nya adalah 30 Newton. Yang berikutnya ditanya di dalam soal adalah berapa F minimum agar kotak tepat bergerak. Kalau dikatakan tepat bergerak, itu artinya baloknya belum bergerak. Karena baloknya belum bergerak,
berarti yang kita pakai adalah sigma F sama dengan 0. Nah, kalau kita buat sigma F sama dengan 0, ini gayanya kita bagi dulu menjadi dua bagian. Satu kita buat horizontal, ini berarti menjadi F dikali dengan cos theta. Kemudian satu lagi kita buat menjadi vertikal, berarti hasilnya ke sini adalah menjadi F dikali dengan sin theta. Nah, setelah kita proyeksikan ini, kita gambar gaya yang lain. Gaya yang lain apa? Gaya yang lain di sini ada yang dinamakan dengan gaya berat. Gaya beratnya adalah M dikali dengan G. Kemudian ada gaya normal. Setelah ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Ya. Nah, gaya gesek. Tadi kalau kita katakan dia itu tepat bergerak, sigma F-nya sama dengan 0. Di bidang horizontal gayanya cuma ada 2. Sehingga bisa kita buat menjadi nilai F cos theta minus gaya gesek itu sama dengan 0. Kita pindah ruas. Berarti gaya gesek sama dengan F cos theta. Permasalahannya gaya geseknya berapa? Gaya gesek kan rumusnya koefisien gesek dikali gaya normal sama dengan F dikali dengan nilai daripada cos theta. Pertanyaannya gaya normalnya berapa? Nah, untuk mencari gaya normal, perhatikan. Gaya normal itu ada di bidang vertikal. Karena ada di bidang vertikal, kita lihat pada bidang vertikal, benda ini tidak bergerak pada bidang vertikal, maka tetap yang kita pakai untuk komponen vertikalnya, sigma F-nya sama dengan 0. Karena sigma F-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan di bidang vertikal ada 3 gaya, menjadi N plus F dikali dengan sin theta, minus M dikali dengan G sama dengan 0. Pindah ruas, kita dapatlah gaya normalnya sama dengan M kali G minus F dikali dengan sin theta. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang di sini. Maka, kalau kita masukkan, bisa kita dapatkan koefisien geseknya menjadi F cos theta dibagi G normal. Berarti F cos theta kita bagi dengan gaya normalnya menjadi MG minus F dikali dengan sin theta. Yang berikutnya di sini berbicara tentang medan gravitasi. Nah, kalau kita berbicara tentang medan gravitasi kan berasal dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang bermassa. Jadi kalau misalnya ini benda pertama massanya adalah M1, ini benda yang kedua massanya M2, terpisah pada jarak sejauh R, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Nah, ketika tarik-menarik, gaya yang dimiliki kedua benda ketika tarik-menarik, itulah gaya gravitasi yang besarnya kita cari dari rumus G kali M1 kali M2 dibagi dengan nilai daripada R kuadrat. Nah, bagaimana dengan medan gravitasi? Medan gravitasi itu artinya adalah, itu yang biasanya kamu sebut dengan istilah percepatan gravitasi. Jadi misalnya medan gravitasi bumi, berarti itu percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi artinya apa? Percepatan yang dimiliki benda ketika di sekitar daripada bumi. Nah, ini juga sama. Medan gravitasi di permukaan planet itu berarti percepatan benda yang dialami oleh benda yang berada di sekitar daripada planet itu. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah medan gravitasi itu adalah gaya gravitasi yang dialami benda dibagi dengan massa benda tersebut. Berarti kalau yang tarik-menarik adalah planet, ini misalkan planet, ini misalkan benda di sekitarnya, maka gaya gravitasi antara kedua bendanya kita bagi dengan massa di sekitarnya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, G kali massa planet kali massa di sekitarnya dibagi R kuadrat, kita bagi dengan massa di sekitarnya, sehingga sisa di sini menjadi medan gravitasinya menjadi konstanta gravitasi dikali dengan massa planetnya. Jadi bukan massa benda yang mengalami medannya, tapi massa planetnya kita bagi dengan jarak bendanya dari pusat daripada planetnya. Ya. Nah, setelah dapat seperti ini, yang ditanya di dalam soal, urutannya mana yang paling besar sampai yang paling kecil? Tinggal masukin aja. Ya. Berarti kalau kita masukkan misalnya untuk yang A, ya, untuk yang A misalnya berarti G kali M per 2R, berarti M-nya 2M, R-nya 2R, kita kuadratin jadi 4R, maka ini menjadi setengah dari G kali M per R kuadrat. Kalau yang B, bagaimana yang B?
Yang B berarti sama aja, kita hasilkan di sini menjadi 5 kali G kali M per R kuadrat. Kalau yang C, G yang C berarti menjadi M-nya adalah tetap M, setengah R dikuadratkan jadi 1/4, kita naikkan ke atas menjadi 4 kali G kali M per R kuadrat. Untuk yang D berarti ini 4, ini kita kuadratin jadi 16. 8 dibagi dengan 16 berarti setengah. Maka ini menjadi setengah G kali M per R kuadrat. Nah, kalau kita urutkan mulai dari paling kecil. Paling kecil yang mana? Oh, ada 2. Nih, A sama D ya. A sama D sama-sama setengah. Nih. Berarti tinggal kita urutkan saja. Ya. Berarti kalau ini kita urutkan ya, misalnya kita buat AD, kemudian C, kemudian D. Mulai dari kecil ke terbesar ya. Nah, yang berikutnya kita lihat ya, di sini dikatakan tentukan perbandingan medan gravitasi di A dan di B. Nah, medan gravitasi tadi rumusnya adalah ketetapan gravitasi dikali massa planetnya dibagi dengan R kuadrat. Di titik A dan titik B, planet yang mempengaruhinya adalah sama, yaitu bumi. Maka M-nya habis, berarti tinggal perbandingannya adalah perbandingan R. Sehingga GA banding GB itu menjadi sama dengan, ini habis langsung berbanding terbalik dengan R, maka kita buat menjadi RB banding RA pangkat 2. RB-nya berapa? Nah, lihat, dari sini kemari adalah R. R itu harus ke pusat. Ini R ke pusat R. Berarti bisa kita buat RB-nya adalah 2R. RA-nya ini kemarin setengah R, ini kemarin R. Berarti kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi 3/2 R. Kita kuadratkan. R dengan R-nya habis, maka ini kalau kita kuadratkan 4/9/4. Maka hasilnya menjadi 16/9. Yang berikutnya kita lihat di sini yang ditanya momen gaya atau torsi. Torsi itu adalah gaya dikali dengan jarak daripada gaya terhadap poros secara tegak lurus, ya. Jadi syaratnya di sini gaya harus tegak lurus dengan jaraknya. Jadi misalnya nih, F1 ini porosnya, maka tarik garis dari poros ini tegak lurus terhadap F1. Nah, kalau kita tarik, ini sudah tegak lurus, berarti ini R-nya. Lalu untuk F2 sama, tarik garis dari poros tegak lurus terhadap F, ini sudah tegak lurus. Masalahnya di F3. Kalau kita tarik garis dari sini kemari, dia nggak tegak lurus dengan F. Terus gimana? Nah, supaya tegak lurus, F3-nya aja kita proyeksikan, biar gampang. Ini sudah tegak lurus nih. Berarti F3 kita proyeksikan menjadi 5 dikali dengan di depan sudut, sin 37 derajat. Nah, di dalam hal ini jangan lupa torsi itu ada 2 kemungkinan, bisa plus, bisa minus. Plus yang mana, minus yang mana? Nah, plus minus ini di sini sebenarnya adalah kesepakatan, suka hati aja. Kita buat ada 2 kemungkinan, bisa searah putaran jarum jam, bisa berlawanan. Buat aja misalnya searah putaran jarum jam positif, berlawanan minus. Ya. Jadi misalnya nih, F1 porosnya di sini. Kalau kita tarik mengelilingi poros, berarti arah putarannya searah putaran jarum jam, maka kita pakai plus. Yang F2 mengelilingi poros, maka ini kita buat arah putarannya adalah seperti ini, berlawanan putaran jarum jam. Maka yang searah tadi kita ambil plus, yang ini kita ambil minus, nggak apa-apa. Yang ini, yang F3 mengelilingi poros, porosnya di sini. Berarti kita kelilingi porosnya, maka ini juga searah putaran jarum jam, berarti kita buat tandanya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah F1-nya tadi plus 5 kali jarak yang tegak lurusnya 0,2, F2-nya tadi minus 10 kali jaraknya yang tegak lurus terhadap poros adalah 1. Kemudian yang F3-nya adalah plus 5 kali sin 37. Sin 37 0,6 kali 5 berarti 3 kali dengan jaraknya itu adalah 0,5. Maka hasilnya ini menjadi sama dengan 1 dikurang dengan 10 ditambah dengan 1,5. Maka ini hasilnya menjadi sama dengan 7,5 Newton meter. Inilah torsinya. Minus. Minus berarti arah putarannya adalah kita buat tadi berlawanan putaran jarum jam.
Yang berikutnya di sini berbicara tentang kesetimbangan, ditanya tentukanlah besar daripada tegangan tali. Kalau bicara kesetimbangan, rumus yang kita pakai cuma dua. Kalau bukan sigma F sama dengan 0, berarti yang kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Ya, kita gambar dulu gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja, yang pertama ada gaya berat. Ini bendanya adalah homogen, berarti beratnya kita ambil di tengah. Ini gaya beratnya M kali G. Kemudian di sini ada tegangan tali. Kemudian di sini ada engsel, berarti ada yang diberikan engsel untuk menahan supaya nggak jatuh, berarti arahnya ke atas. Misalkan FY. Kemudian ada gayanya supaya batang ini tidak terdorong ke kiri, berarti engselnya memberikan gaya ke kanan. Ini kita namakan misalnya adalah Fx. Lalu yang manakah yang kita pakai? Nah, untuk mencarinya ini, ya kalau kesetimbangan, jika gayanya itu terpisah satu sama lain, yang pertama kamu pakai aja dulu cuma rumus daripada jumlah torsi sama dengan 0. Porosnya di mana? Porosnya ambil pada titik yang gayanya paling banyak. Nah, misalnya di mana? Misalnya di sini, di engsel, ada dua gaya. Satu ada Fx, satu ada Fy-nya. Nah, karena sudah kita buat porosnya di sini, maka tarik garis dari poros ini tegak lurus dengan masing-masing gaya. Nah, tarik garis tegak lurus dengan Mg bisa dapat. Tarik garis tegak lurus dengan tegangan tali, nggak ketemu. Nah, terus gimana? Nah, biar gampang karena punya sudut, tegangan talinya aja proyeksikan. Sehingga kalau kita proyeksikan, hasilnya menjadi T sin 30 derajat. Nah, sudah tegak lurus nih. Putar. Putar mengelilingi engsel, berarti ini berlawanan putaran jarum jam, kita kasih tandanya minus. Putar mengelilingi engsel, tandanya ini adalah searah putaran jarum jam, berarti plus. Masukkan, torsi itu tadi gaya kali jaraknya. Gayanya adalah Mg, jaraknya terhadap poros itu adalah karena ini di tengah. Berarti setengah dari panjang batang. Nah, setengah L. Kemudian yang T sin tadi minus, maka minus T sin 30. Kemudian kali jaraknya sepanjang batang. Berarti panjang batangnya kita misalkan L sama dengan 0. Lalu TDL dengan L-nya habis. Sin 30 adalah setengah. Setengah dengan setengahnya berarti habis. Dapatlah tegangan talinya sama dengan M kali G. Yang berikutnya, di sini ditanya, tentukanlah kecepatan bola tiba di tanah. Nah, untuk mencarinya, biar lebih gampang, gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Misalkan di sini titik A, di sini titik B. Sifatnya jangan lupa, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Yang perlu diingat, energi mekanik itu kan sama dengan EK ditambah dengan EP. Nah, EK-nya gimana? Hati-hati. EK itu tergantung geraknya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa dia itu hanya bergerak translasi. Artinya dia berpindah tapi nggak berputar. Maka kalau hanya translasi, EK-nya kita pakai. Ini yang biasa kita pergunakan, setengah mv kuadrat. Yang kedua, ada EK-nya itu adalah hanya melakukan gerak rotasi. Hanya melakukan gerak rotasi berarti berputar tapi nggak pindah. Maka EK untuk gerak rotasi itu kita pakai rumusnya adalah setengah dikali inersia kali dengan omega kuadrat. Kalau ini dijabarkan, inersia itu adalah kmr kuadrat. K itu apa? Ini angka yang bervariasi yang di depan daripada mr kuadrat. Jadi biar lebih gampang kita buat kmr kuadrat. Kmr kuadrat kali omega kuadrat. Nah, jangan lupa di dalam hal ini nanti berlaku bahwa nilai daripada V sama dengan omega kali R. Sehingga kalau kita jabarkan, EK rotasinya menjadi setengah K dikali dengan M kali dengan V kuadrat. Yang ketiga, ada EK-nya itu nanti adalah menggelinding. Menggelinding artinya berarti bendanya itu melakukan 2 gerak sekaligus. Apa itu? Yang pertama dia pindah, yang kedua sekaligus dia berputar. Maka ini tinggal kita jumlahkan aja. EK menggelinding adalah EK translasi tambah rotasi. Maka setengah mv kuadrat tambah setengah kmv kuadrat. Kita keluarkan setengah mv kuadrat. Maka hasilnya menjadi 1 ditambah dengan K. Ini EK-nya. Nah, jadi untuk ini langsung aja kita masukkan. Karena geraknya ini adalah tanpa slip, berarti tidak tergelincir, berarti dia itu menggelinding. Nah,
Berarti yang kita pakai EK-nya EK menggelinding. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini, EK menggelinding di A. Di A itu berarti awalnya dilepas sebelum bergerak, berarti EK-nya 0. Tambah dengan EP-nya di A. M dikali G dikali dengan H. Sama dengan setelah sampai di titik B. Ya, ini tadi titik A. Setelah sampai di titik B, EK-nya EK menggelinding setengah M kali V di titik B kuadrat kali dengan 1 plus K. Kemudian EP-nya, B itu kan di dasar. Karena di B adalah dasar berarti tingginya 0. Maka sisa dari sini ketemulah nilai V-nya menjadi sama dengan M-nya kita coret, jadinya akar dari 2 kita kali dengan G kali H dibagi dengan 1 plus K. Sehingga kita dapatkan menjadi akar dari 2 kali G-nya 10, hanya ketinggiannya 28 cm, 28 kali 10 pangkat minus 2, dibagi dengan 1 plus K-nya, bola pejal 2/5. Berarti kalau kita selesaikan, 1 tambah 2/5 itu berarti 7/5. 28 dibagi 7 berarti 4 dikali dengan 5 20. 20 dikali 20 400 kali 10 minus 2. Kita akarkan, maka kita dapatkanlah di sini kecepatannya itu adalah 2 meter per second. Yang berikutnya ditanya koordinat titik beratnya. Biar gampang kita bagi aja menjadi 2 bagian, ya. Nah, ini kita buat benda pertama, ini kita buat benda kedua. Untuk mencari titik beratnya, titik berat itu kan selalu di tengah. Nah, kalau kita lihat dari sini, bangunnya ini punya simetri lipat untuk sumbu Y. Karena punya simetri lipat untuk sumbu Y, maka untuk Y-nya nggak usah kita cari. Y-nya sudah pasti ini di tengah ini, Y-nya itu sudah pasti sama dengan 5. Maka ini nggak usah cari. Yang kita cari adalah X. Kita ambil ini bangun pertama. Untuk bangun pertama, X-nya di mana? Nah, titik berat itu kan di tengah. Maka di tengahnya ini, karena bangunnya ini bisa kita cari tengahnya, berarti titik beratnya untuk X-nya, kita dapatkan X1-nya itu adalah 4. Bangun yang kedua? Bangun yang kedua segitiga. Kalau untuk segitiga, letak titik beratnya itu adalah sepertiga dari tingginya. Tingginya ini adalah 6, sepertiga dari 6 adalah 2. Berarti letak titik beratnya adalah 2. 2 dari alas. Berarti kalau 2 dari alas, kita buat di koordinatnya. Di sini akan kita dapat X2-nya adalah 10. Setelah dapat, tinggal kita gabungkan. X-nya berarti sama dengan A1 kali X1 ditambah dengan A2 dikali X2 bagikan dengan A1 tambah dengan A2. A1-nya, A itu adalah luas. Luasnya berapa? Nah, luasnya ini persegi panjang tinggal kita kalikan. Berarti 80 kali X1-nya 4 ditambah dengan luasnya yang kedua, segitiga. Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 kali setengah 5, tingginya 6, berarti 30. 30 kali X-nya 10 dibagi dengan 80 tambah dengan 30. Oke, sama-sama kita bagi 10 semuanya. Maka kita dapatkan ini menjadi 32 ditambah dengan 30 dibagi dengan 11. Kita perolehlah bahwa letak titik beratnya adalah di 62/11. Sehingga bisa kita tuliskan koordinat letak titik beratnya adalah 62/11, Y-nya adalah 5. Nah, yang berikutnya di sini ditanya di dalam soal, pegasnya akan tertekan sejauh berapa? Nah, tinggal kita lihat aja yang menekan pegas itu apa. Yang menekan pegas itu adalah kotaknya ini. Kenapa bisa menekan? Karena punya kecepatan. Berarti kalau punya kecepatan, energi apa yang dimiliki? Nah, energi yang dimiliki kotak untuk menekan pegasnya adalah energi kinetik. Energi kinetik berubah menjadi apa? Nah, pegasnya berusaha menahan kotak, berarti berubah menjadi energi potensial pegasnya. Nah, tinggal masukkan aja. Perubahan energi kinetik menjadi energi potensial pegas. Setengah MP kuadrat sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Energi potensial pegas setengah K kali delta X kuadrat ya.
Maka setengah dengan setengahnya habis. Tinggal masukkan masanya 4. Kecepatannya 5 kita kuadratkan. Nilai K-nya itu 2500. Kita cari dengan delta X-nya yang ditanya. Kita selesaikan 25 dengan 25 habis. Kita akar 2 sama dengan 10 kali delta X. Maka dapat pegasnya tertekan sejauh 0,2 meter. Yang berikutnya, nah di sini ada dua buah mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama, ya, berangkat dari tempat yang sama dan bersamaan, sama-sama berangkat dari detik T sama dengan 0. Pertanyaannya, percepatan mobil B berapa? Lihat, mobil B percepatannya. Cara gampangnya langsung aja, percepatan itu sama dengan gradien. Berarti tinggal kita buat tan alfa. Apa rumus tan? Depan per samping. Depannya ini berapa? 80. Sampingnya 20. Maka percepatannya 4 meter per second kuadrat. Betul. Kedua mobil bergerak dengan percepatan yang sama. Lihat grafiknya. A ini kan grafiknya adalah grafik daripada gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya konstan, berarti dia tidak punya percepatan. Sehingga percepatannya berarti tidak sama. Maka ini salah. Kedua mobil bertemu setelah 20 second. Nah, syarat bertemu apa? Nah, tinggal kita lihat. Syarat bertemu. Karena berangkat dari tempat yang sama, berarti jarak tempuhnya harus sama. Karena jarak tempuhnya harus sama, si A itu adalah GLB. Karena GLB rumusnya V kali T. Si B, GLB B. Berarti V0 dikali dengan T plus setengah A kali T kuadrat. Berangkatnya bersamaan, berarti T dengan T-nya habis. Maka tinggal V-nya si A itu adalah 80, V0-nya si B bergerak dari kecepatan awal mulainya 0, plus setengah A-nya si B tadi ketemu 4 dikali dengan T. Maka dari sini, ini tadi 80 ya, sorry. Maka dari sini akan kita dapatkan mereka bertemunya adalah pada detik 40 second. Maka pernyataan ini benar. Pada jarak berapa? Karena jaraknya sama, cari aja salah satu. Misalnya SA. Berarti V kali T karena GLB. V-nya 80, T-nya 40. Maka bertemunya pada jarak 3200 meter. Maka ini benar. Sehingga yang benar adalah 1 dan 4. Berikutnya, ini masih berbicara tentang gerak parabola. Ini dilemparkan dari ketinggian awal. Ini tinggi awalnya berarti, ini tinggi akhirnya, ini X-nya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Rumusnya ada 3. Yang pertama kita mulai aja dari Y. Y tadi adalah nilai Y0 tambah komponen kecepatan awal pada sumbu Y dikalikan dengan T dikurang dengan setengah Y kali T kuadrat. Masuk, tinggi akhirnya adalah 2,75, awalnya 1,75, komponen kecepatan awal. Berarti V-nya ini kita proyeksikan terhadap vertikal, menjadi V kali sin 45 dikali dengan T minus 5 kali T kuadrat. Pindah ruas ini, sehingga 1 sama dengan V sin 45, berarti setengah akar 2 kali V kali T minus 5T kuadrat. Ini kita ambil satu persamaan. Lalu kita ambil untuk X. X untuk gerak parabola adalah kecepatan awal pada sumbu X kalikan dengan T. X-nya 6. Komponen kecepatan awal berarti V dikali dengan cos 45 kali T. Sehingga menjadi 6 sama dengan setengah akar 2 V kali T. Ini persamaan kedua. Kita substitusi yuk. Setengah akar 2 V kali T. Ini masukkan aja ke sini. Sehingga kalau kita masukkan ke sana, hasilnya menjadi 1 sama dengan setengah akar 2 VT tadi 6. Minus 5T kuadrat. Kita pindah ruas. Berarti 5T kuadrat sama dengan pindah ruas jadinya 5. Berarti 5 dengan 5 habis, dapatlah T-nya 1. Sudah dapat T-nya 1, yang ditanya V-nya. Masukkan lagi ke persamaan kedua ini. Berarti 6 sama dengan setengah akar 2 kali V-nya ditanya T-nya 1.
Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama aja kalikan dengan akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 kali setengah, habis. Dari sini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa kecepatannya sama dengan 6 akar 2. Sehingga jawabannya adalah C. Yang berikutnya ditanya, percobaan di sini ditanya, tentukanlah koefisien gesekan statis, ya. Nah, kalau ada seperti ini, jika di dalam soal tidak ada gaya gesek, maka bisa kita gunakan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau ada gaya gesek, maka prinsip yang kita pakai adalah energi mekanik di tempat pertama, kalau kita kurangkan dengan energi mekanik di tempat kedua, itu harus sama dengan gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Dikali dengan jaraknya, sorry. Kalau gaya gesek pakai jarak ya, bukan pakai perpindahan. Nah, tinggal kita lihat. Berarti kalau demikian, gaya geseknya berapa? Nah, gaya geseknya kita lihat dulu. Ketika misalnya bendanya itu masih di sini, gaya geseknya berapa? Nah, gaya geseknya adalah koefisien gesek kali gaya normal, ya kan? Gaya gesek itu adalah koefisien gesek kali gaya normal. Gaya normalnya berapa? Nah, kalau bendanya masih di bidang miring, berapakah gaya normalnya? Gambar dulu gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja kalau kita gambar, yang pertama ada di sini gaya beratnya M kali G. Kemudian gaya normalnya itu adalah tegak lurus dengan bidang. Sudutnya 53. Nah, terhadap horizontal, maka kalau kita buat sudut 53 itu di sini. Ya. Kalau sudut 53-nya itu adalah di sini, berarti nilai daripada MG-nya kita proyeksikan dulu supaya sejajar dengan garis normalnya, gaya normalnya. Maka karena ini hasilnya di samping sudut, berarti ini MG cos 53. Dari sini, maka kalau kita buat misalkan di sini posisinya A, di sini B, maka dari A ke B, gaya geseknya itu adalah koefisiennya dikali gaya normalnya. Gaya normalnya ini MG dikali dengan nilai cos theta. Cos theta-nya tadi 53 derajat. Nih ketika posisinya dari A ke B. Tapi kalau misalkan dia geraknya dari B ke C, itu sudah beda. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau kita lihat kan gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Di sini bisa kita lihat gaya normal dan MG itu sudah segaris. Sehingga kalau dari B ke C, gaya geseknya bisa langsung kita buat koefisien gesek kali gaya normalnya. M kalikan dengan G. Nah, kita masukkan kemari. Di titik 1, bendanya dilepas. Jangan lupa energi mekanik itu kan sama dengan nilai daripada EK ditambah dengan nilai daripada EP. Nah, karena di titik 1 bendanya dilepas, berarti nilai EK-nya 0. Sehingga bisa kita buat EK-nya 0. Ditambah dengan EP, ada ketinggian, berarti M dikali G kali tingginya titik 1. Dikurang energi mekanik, EK tambah EP. Setelah sampai di C, ini akhirnya dia berhenti. Karena berhenti, berarti V di sini 0. Karena V-nya 0, EK-nya berarti 0. Ini berada di dasar. Karena di dasar berarti tingginya juga 0. Maka EP-nya juga 0. Sama dengan gaya gesek. Nah, gaya geseknya ada 2 tempat. Berarti kita jumlahkan. Koefisien gesek dikali dengan M kali G kali dengan cos 53 kali dengan. Ini berarti harus jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B berapa? Nah, ini 80. Ini berarti sin 53 depan per miring. Sin 53 itu 0,8 sama dengan 80 per miringnya. Maka akan kita dapatkan S-nya 100 cm. Ini 100 cm. Karena ini 100 cm, kita ganti ke meter berarti kali 1. Tambah F kali S dari B ke C. Dari B ke C, F-nya itu adalah mu dikali M kali G. S-nya dari B ke C 50 cm. Kita ubah ke meter, berarti 0,5. Dari sini bisa kita lihat MG-nya semuanya kita coret. MG, MG, MG. Maka sisa hasilnya
Tinggal di sini H1. H1-nya adalah 80 atau 0,8 meter sama dengan ini mu-nya kita keluarkan, sisa di sini cos 53 berarti 0,6 tambah 0,5. Maka hasilnya adalah 1,1. Dapatlah koefisien geseknya menjadi sama dengan 8/11. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat dia di sini yang ditanya perubahan momentum. Perubahan itu apa? Namanya perubahan berarti selisih momentum kedua dikurang momentum pertama. Maka menjadi M kali dengan V2 kurang V1. Nah, di dalam mempergunakan ini jangan lupa yang kita pakai di sini adalah kecepatan. Kalau kita berbicara tentang kecepatan, berarti sifatnya adalah punya arah. Kalau punya arah gimana? Berarti jangan lupa tanda. Tandanya apa tandanya? Tandanya langsung di sini ya kita buat. Kalau ke kanan berarti plus. Kalau ke kiri berarti kita buat minus. Misalnya ini gambar. Di gambar ini kita buat arah yang V1-nya adalah ke kanan. Berarti V1-nya adalah plus. V2-nya adalah minus. Karena arahnya ke kiri. Sehingga bisa kita buat perubahan momentum sama dengan masanya 100 gram berarti 0,1 kilogram. V2-nya tadi ke kiri minus 5, kemudian minus. V1-nya tadi adalah plus. Maka hasilnya menjadi minus 15 kali 10 berarti menjadi minus 1,5 kilogram meter per second. Minus itu artinya apa? Berarti perubahan momentumnya arahnya adalah ke kiri. Nah, yang berikutnya di sini ditanya tentukanlah kecepatan bola kalau kedua bola bertumbukan. Ingat, kalau bicara tentang tumbukan selalu berlaku hukum kekalahan momentum. Apa itu? M1 kali V1 tambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali dengan V1 aksen tambah dengan M2 kali V2 aksen. V1 aksen dan V2 aksen kecepatan kedua benda sesudah bertumbukan. V1 dan V2 kecepatan sebelum tumbukan. Rumus yang kedua yang bisa kita pakai adalah E sama dengan nilai daripada V1 aksen min V2 aksen per nilai V2 min V1. Perhatikan baik-baik ketika mempergunakan ini ya. Di sini 1 kurang 2, 2 kurang 1. Dengan catatan, di dalam mempergunakan kedua rumus ini selalu kita ingat bahwa V yang kita pakai adalah berbicara tentang kecepatan, berarti ada arahnya, ya, arah kanan plus kiri minus, ya. Nah, kita lihat di soal A ini kita lihat dari gambar bergerak ke kanan, kecepatannya berarti plus 5. B ini geraknya ke kiri berarti minus 1. Keduanya tumbukan tak lenting sama sekali berarti E-nya 0. Kalau E-nya 0 artinya apa? Kalau kita masukkan kemari akan kita dapatkan sesudah tumbukan kedua bendanya itu menyatu. Berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen. Misalkanlah sama-sama V aksen. Ini pertanyaannya. Nah, tinggal kita masukkan aja. Massa A-nya 0,1 kali dengan PA-nya 5 plus massa B-nya 0,3 kali V-nya 1. Kemudian ini sama dengan, karena sesudah tumbukan kecepatannya sama, kita keluarkan aja. M1 tambah M2 berarti jadi 0,4 kita kali dengan V aksen. Dari sini bisa kita lihat, oh iya, sorry, maaf, ini jangan lupa tandanya ini tadi adalah minus. Nah, ini nggak boleh ketinggalan ya. Maka ini menjadi 0,5 plus kali min 0,3 berarti hasilnya 0,2 sama dengan 0,4 V aksen. Maka kecepatan kedua benda sesudah bertumbukan akan kita dapatkan 0,5 meter per second. Yang berikutnya di sini ditanya berapakah kecepatan akhir daripada bola. Nah, di dalam hal ini kita harus ingat rumus daripada impuls. Apa rumus impuls? Impuls adalah F dikali dengan delta T dan impuls adalah perubahan momentum, ya. Impuls F kali delta T, impuls adalah perubahan momentum. Sehingga kalau kita masukkan F dikali dengan delta T sama dengan M kali V2 min V1. Perhatikan arahnya baik-baik ya. Karena selalu kita berbicara vektor.
Jadi gini, ini ada sebuah bola datang kemari, kecepatannya adalah 8. Ya. Lalu bolanya dipukul. Nah, dipukul, berarti kalau dipukul diberikan gaya arahnya ke sini. Setelah dipukul, lalu bolanya itu bergerak. Arah geraknya ke sini, kecepatannya jadi berapa? Itu pertanyaannya. Gimana cara nyarinya? Nah, kalau kita berbicara tentang impuls ini adalah berbicara tentang vektor, maka arahnya harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita buat awalnya ini, arahnya ke kanan, kita buatlah ini tandanya plus. Kalau kita buat arahnya ke kiri, kita buat tandanya minus. Gak apa-apa, itu asumsi saja ya. Yang penting kita perhatikan arahnya. Ini kalau misalkan kita buat arahnya ke kanan, lalu dipukul, berarti arah pukulnya adalah ke kiri. Karena arah pukulnya ke kiri, maka F-nya ini adalah bertanda minus. Ini arah geraknya jadinya ke kiri. Nah, ke kiri berarti nanti kecepatannya jadi minus. Ini awalnya pertama V1, ini berarti V2. Maka kalau kita masukkan ke sini, F-nya tadi minus, berarti minus 70 kali berapa lama tersentuhnya 0,1 sama dengan masanya adalah 140 gram. Kita ubah ke dalam kilogram, 0,14 kali V2-nya. V2-nya ini nanti yang kita cari, V1-nya tadi plus, berarti minus 8. Nah, kita selesaikan. Maka dari sini bisa kita lihat, yang ini 0,1-nya kita habiskan kemarin jadi 1,4. 70 dibagi dengan 1,4 berarti 100 dibagi 2 jadinya minus 50. Ini sama dengan P2 minus 8. Pindah ruas. Maka minus 50 ditambah dengan 8 ini sama dengan P2. Maka kecepatan akhirnya menjadi minus 42 meter per second. Minus artinya berarti jadinya tadi jadi gerak ke kiri. Benar ya dari sini. Nih untuk soal kita yang ini kita lanjut yang berikutnya. Ini kita berbicara tentang pegas. Nah, kalau kita berbicara tentang pegas, rumus yang kita pakai di sini ada dua. Yang pertama, gaya yang bekerja pada pegas adalah K kali delta X. Kemudian energi potensial pegas itu adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Ya, ini ditanya. Urutkanlah simpangan dari susunan pegas mulai dari yang terpendek hingga yang terpanjang. Gimana caranya? Nah, kita masukkan ke rumus F sama dengan K kali delta X. Nah, misalnya kalau kita lihat yang ini, berarti delta X-nya berapa? Berarti delta X-nya sama dengan, ini kan beban yang sama ya, beban yang sama. Berarti kalau misalnya kita lihat untuk yang P, F-nya itu misalkan masanya M, berarti M kali G dibagi dengan K. Kalau yang Q, delta X untuk I-nya. Ini K-nya, jadi kalau kita misalkan ini K, ini K, ini K, ini K, semuanya konstantanya adalah K, karena identik. Maka untuk yang ini kan paralel. Kalau paralel berarti K-nya itu kita jumlahkan saja. Menjadi MG dibagi dengan jumlahkan jadi 2K. Untuk yang R, delta X yang R, berarti sama aja MG per K. K-nya berapa? Ini seri. Kalau seri diapain? 1 per. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. Jadinya 2 per K kita balik. Jadinya K per 2. Maka kalau kita sederhanakan, delta X-nya untuk si R menjadi 2 kali M kali G dibagi dengan K. Yang berikutnya untuk S. Untuk S, K-nya. Berarti pertama paralel dulu jadi 2K. Setelah itu seri dengan K. Maka 1 per K seri sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K. Samakan penyebut. 2K. Berarti ini 1 tambah 2. Jadi 3 kita balik. Maka K serinya jadi 2K per 3. Sehingga kita dapat delta X-nya untuk si S sama dengan M kali G dibagi dengan 2K per 3. Maka menjadi 3 per 2 MG per K. Ini kalau kita berbicara tentang nilai daripada delta X-nya. Sehingga bisa kita urutkan. Yang ini berarti angkanya 1. Ini setengah. Ini 2. Yang ini 3 per 2. Maka urutannya kalau kita lihat dari terpendek hingga terpanjang. Maka yang terpendek yang setengah. Berarti ini Q dulu. Setelah Q, baru yang berikutnya yang terpendek lagi adalah
Yang satu berarti si P, kemudian setelah P baru S, setelah S baru R. Nih kalau kita berbicara tentang pertambahan panjangnya. Yang berikutnya di sini yang ditanya di dalam soal periode. Periodenya apa rumusnya? Kalau pegas, rumus periode itu adalah 2pi akar daripada M dibagi dengan konstanta pegasnya. Nah, kalau rumusnya 2pi akar dari M per K, nah pertanyaannya, nilai M-nya berapa, K-nya ada. Berapa? Tinggal kita masukin aja. Dari soal sudah diketahui konstanta pegasnya ini. Kemudian diketahui di dalam soal bahwa masanya ini. Berarti tinggal kita masukkan aja ya. Menjadi sama dengan 2pi akar dari massa bebannya 1, K-nya itu adalah 100. Maka kalau kita akarkan, akar 1, akar 110. 2pi dibagi 10, maka hasilnya 0,2pi second. Inilah periodenya. Yang kemudian kita berbicara tentang fluida. Nah, ditanya massa jenis logam berapa? Nah, berarti kalau kita lihat ini kan rumusnya adalah kalau benda tenggelam di dalam air, jangan lupa bahwa gaya Archimedes sama dengan berat semunya. Berat semu itu apa? Berat benda di udara dikurang berat bendanya di dalam fluida. Ya, berat Oke, kita lihat soal kita yang berikutnya. Soal kita yang berikutnya ini berbicara tentang fluida statis, yaitu tentang berat benda di dalam zat cair ya. Nah, sesuai dengan hukum Archimedes bahwa berat benda di dalam zat cair itu akan berkurang sebesar berat daripada zat cair yang dipindahkan oleh benda. Nah, karena berkurang, maka berat semu di dalam zat cair itu sama dengan berat daripada bendanya di udara dikurang dengan gaya yang diberikan oleh air atau yang dinamakan dengan gaya Archimedesnya. Atau bisa kita buat bahwa gaya Archimedesnya atau gaya apung air itu sama dengan selisih antara berat bendanya ketika kita timbang di udara dengan beratnya ketika kita timbang di dalam fluidanya. Ya. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa gaya Archimedesnya adalah 4 dikurang 3,5 sama dengan 0,5 Newton. Apa rumus gaya Archimedes? Gaya Archimedes adalah massa jenis fluidanya berapa kali dengan volume bendanya yang tercelup, kita kalikan dengan nilai daripada G. Ini yang sama dengan 0,5. Nah, dari sini bisa kita buat bahwa massa jenis fluidanya ditanya, volumenya berapa? Volume, ini kan berasal dari rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Berarti kalau massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume, berarti volume sama dengan massa dibagi dengan massa jenis. Ini kan volume bendanya. Semuanya tercelup, berarti volume benda seluruhnya berapa? Berarti massa seluruhnya dibagi massa jenis bendanya. Kita kali dengan nilai daripada G. Ini sama dengan 0,5. Ini adalah berat daripada bendanya. Karena ini berat daripada bendanya, maka bisa kita buat menjadi massa jenis fluida kali berat bendanya. Berat bendanya tadi adalah berat benda sesungguhnya 4 Newton bagi massa jenis logamnya, ini yang ditanya, sama dengan 0,5. Yuk kita masukkan. Ini di dalam air. Karena dalam air berarti fluidanya massa jenisnya adalah 1000. 1000 dikali dengan 4 dibagi massa jenis benda sama dengan 0,5. Kita kali silang, berarti massa jenis bendanya itu sama dengan 8000 kg per meter kubik. Oke, yang berikutnya di sini kita berbicara tentang perbandingan laju air keluar dari titik 1, 2. Nah, rumusnya apa? Rumus gampangnya diturunkan dari persamaan Bernoulli adalah bahwa nilai V itu sama dengan akar dari 2 dikali dengan nilai daripada G kalikan dengan nilai daripada H. Hanya di sini apa? Hanya di sini adalah
kedalaman dari bocor. Nah, kedalaman daripada lubangnya. Jadi kedalaman berarti kita ukur dari permukaan ya, bukan kita ukur dari atas. Bukan diukur dari dasar. Jadi misalnya nih, lubang pertama, kedalamannya berarti kita ukurnya dari permukaannya ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Ya, ini H1-nya, ini H2, ini H3. Sehingga kalau kita bandingkan, perbandingan laju airnya P1 banding P2 banding P3 itu sama dengan akar dari 2G-nya habis, maka menjadi akar dari H1 banding akar dari H2 banding akar dari H3. Maka bisa kita buat akar dari 20 banding akar dari ini dari bawah 50 berarti dari atas 50 karena ini 100 ya. Maka ini menjadi akar 50 banding yang ini dari bawah 20, dari sini 100. Maka kalau kita ukur dari atas 80. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi akar 2 banding akar 5 banding akar 8. Nih, kalau kita berbicara untuk soal yang ini. Yang berikutnya, ini berbicara tentang kalor. Bicara kehantaran kalor, yaitu konduksi. Untuk konduksi, rumusnya adalah P sama dengan K dikali dengan A kali dengan delta T kita bagi dengan L. K itu adalah koefisien konduktivitas, A luas penampang, delta T itu adalah selisih suhu antara ujung-ujungnya, L itu adalah panjangnya. Kalau disambung, maka prinsipnya kita buat PA sama dengan PB. Jadi daya hantarnya harus sama. Maka kalau kita samakan, KA kali dengan A-nya si A kali delta T-nya si A bagi dengan L-nya si A harus sama dengan KB kali AB kali delta T-nya si B, kita bagi dengan L-nya si B. Dari sini bisa kita lihat ukurannya luas penampangnya adalah sama. Nih ya, dari soal juga sudah dibuat berukuran sama. Kalau disebut berukuran sama berarti luas penampangnya sama, panjangnya juga sama. Tinggal kita masukkan konstantanya yang A2K, kemudian delta T-nya berapa? Perhatikan baik-baik. Ini 210, ini 30. Artinya semakin ke sini suhunya semakin besar. Karena semakin ke sini suhu semakin besar, maka ini lebih besar dari T, tapi T lebih besar dari 30. Sehingga untuk A, delta T-nya itu adalah 210 dikurang dengan T. Sedangkan untuk B, delta T-nya itu adalah T minus 30. Nah, ini kita selesaikan. Kalikan ke dalam. 420 minus 2T sama dengan T minus 30. Pindah ruas. 450 sama dengan 3T. Maka T-nya sama dengan 150 derajat Celcius. Maka suhu sambungannya 150. Nah, yang berikutnya di sini ditanya berapakah nilai daripada kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C? Ya, diminta dari A ke C, dari sini sampai ke sini. Perubahan apa yang terjadi? Nah, lihat, dari A ke B berubah suhunya, dari B ke C berubah wujudnya. Sehingga kalor yang dibutuhkan dari A ke C itu adalah A ke B perubahan suhu, maka MC kali delta T. B ke C itu adalah perubahan wujud, maka M kali L. Tinggal buat M-nya yang berubah wujud adalah 200, tapi masih dalam gram. Ini joule per kilogram. Maka menjadi 0,2. C-nya adalah 2100. Delta T-nya dari minus 10 ke 0. Berarti delta T-nya adalah 10. Ditambah dengan M-nya 0,2 kali L-nya 336.000. Maka kalau ini kita selesaikan, ini jadinya 4200 ditambah dengan yang ini 67200. Maka kalau kita jumlahkan ya, ini menjadi sama dengan 7100 ya, 7. Nah, berarti ini jadinya
71.400. 71.400 Joule. Ya. Nah, yang berikutnya di sini pertanyaan energi kinetik daripada gas ideal. Kalau bicara EK gas ideal, itu rumusnya adalah sama dengan 3/2 K dikali dengan T. Kalau kita buat 3/2 KT, maka kita masukkan 3/2, tetapan Boltzmann-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23, kali T-nya, ini harus ke dalam Kelvin. Berarti kita tambahkan dulu dengan 273, maka hasilnya menjadi 330 ya, 330. Maka ini tinggal kita selesaikan, kita kalikan. Nah, kalau ini kita kalikan hasilnya jadi berapa ya? Nah, ini tinggal kamu kalikan nanti ya, hasilnya berapa ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya ditanya usaha dari A ke B ke C. Kalau ditanya usaha A, B ke C dalam siklus seperti ini, tinggal kamu cari aja luasnya. Sehingga kalau kita cari luasnya, akan kita dapatkan menjadi luasnya ini setengah dikali dengan alasnya, 3,5 dikurang 1,5 berarti itu adalah 2, kali dengan ini, tingginya adalah 2 dikali dengan 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Yang kemudian di sini kita lihat yang ditanya suhu akhirnya berapa. Kalau misalkan ini termodinamika, gasnya monoatomik, suhu awalnya sekian, nilai daripada suhu akhirnya berapa. Di sini ada kalor dan kerja ya. Nah, jangan lupa nilai kalor sama dengan delta U ditambah dengan nilai daripada W. Kalornya dari gambar kelihatan itu adalah 15.000. Kalor masuk berarti tandanya plus. Kerja dilakukan oleh gas, berarti sistemnya yang melakukan gas, berarti kerjanya bertanda plus juga, maka menjadi delta U tambah kerjanya sama-sama 15.000 Joule. Maka dari sini bisa kita dapat bahwa delta U-nya adalah 0. Kalau delta U-nya 0, kan rumusnya delta U untuk monoatomik adalah 3/2 NR kali dengan delta T. T2 minus T1 sama dengan 0. Ini, maka dapat dari sini T2 sama dengan T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Karena suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Oke, yang berikutnya kita berbicara tentang banyaknya panas yang diubah menjadi usaha. Berarti dari sini pertanyaannya berapakah nilai daripada usahanya? Gimana cara kita mencarinya? Kalau misalkan di sini ada panas yang diserap, berarti Q1. Ya tinggal lihat aja dari efisiensi. Efisiensi itu kan sama dengan W per Q1. W itu adalah kerja, Q1 kalor yang diserap. Kalau ada dia suhu, maka ini juga bisa kita buat 1 minus T2 per T1. T2 suhu rendah, T1 suhu tinggi. Maka tinggal masukkan. W per Q1-nya sudah ada 1000, 1 dikurang T2-nya 600, T1-nya adalah 1000. Maka menjadi W-nya sama dengan, ini kita sederhanakan, jadinya 4/10, maka menjadi 400 Joule. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan kembali di lain waktu. Terima kasih.